Sampai tahun sudah begini, masih ngomongkan sebentar lagi Isra Mi'raj. Pasti itulah bulan fitnahan pada Rasulullah, penghinaan pada Allah. Itu bukan Isra Mi'raj. Sampai di langit nawar sholat turun, di langit kanan ketemu lagi Musa. Coba, otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu? Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Nah kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Setu, hanya ulama-ulama tolol lah itulah. Setiap zaman yang akhirnya merusak manusia. Sebelum berlanjut videonya lebih jauh, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga menjadi pahala jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi membantu perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih mengomentari Abah Setu ya. Banyak sekali yang perlu kita komentari dari Abah Setu karena hampir semua pokok keagamaan Islam itu diingkari, diselewengkan maknanya, dan berbahaya sekali untuk akidah karena bisa berujung pada kekufuran. Di dalam agama Islam semua orang tahu ada yang namanya usuliyah, ada yang namanya furu'iyah. Nah, kalau perbedaannya persoalan furu'iyah, kita semua memaklumi, bahkan etika para pendakwa itu tidak meributkan perkara furu'iyah di mimbar dakwah. Sedangkan masalah usuliyah ini adalah perkara yang memang semuanya udah sepakat tentang kebenarannya, tentang kewajibannya, seperti sholat 5 waktu, seperti percaya surga dan neraka. Kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Setu, coba, karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Hanya ulama-ulama tolol lah itulah. Setiap zaman yang akhirnya merusak manusia. Hari ini, kata Abah, tidak bisa lagi mengelak. Nah, Abah Setu ini ajarannya dia mempersoalkan masalah usuliyah, masalah pokok-pokok yang ada di dalam agama Islam. Contohnya sholat 5 waktu dikatakan enggak wajib ya. Sholat itu cukup kita mengingat Allah saja, berzikir kepada Allah. Termasuk juga masalah haji, katanya haji itu enggak usah berangkat ke Mekah, cukup dengan hati kita saja itu sudah bisa berhaji. Begitupun juga zakat, ya cukup dengan hati kita saja. Contohnya video ini nih, coba kita lihat ya penjelasannya. Sebenarnya Mas Roji kan tahu rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang disebut rukun itu berpisah enggak? Tidak. Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Cukup dengan duduk berdiam diri di sini katanya dia sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji gitu ya. Jadi sholat tuh ya nggak perlu berdiri sholat seperti yang kita lakukan. Duduk aja katanya sudah sholat, cukup mengingat Allah. Maka Abah katakan tadi apa? Tidak memiliki diri, itu tandanya haji. Syahadat adalah menyaksikan tadi, mempanakkan si Sugus atau si siapa tadi? Kopiko tadi semua. Maka menyaksikan gula dan manis. Berarti syahadat itu gula dan manis pada kopiko. Siapa yang menyaksikan? Si gula. Siapa yang disaksikan? Si manis. Siapa yang ikut menyaksikan? Si kopiko. Si Adam, si Sugus, si Relaksa. Nah, itulah syahadat. Nah, menyadari menyaksikan itu disebut sholat. Menyadari keberadaan Allah itu sudah cukup ya disebut sholat katanya. Jadi duduk pun juga bisa sholat katanya, nggak usah berdiri, nggak usah bergegas wudhu apa. Ya duduk aja, mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu sholat katanya. Maka tadi apa kata Abah? Abah bersyahadat di sini. Sholat juga di sini. Cukup ya, kita sudah tahu penjelasannya ya. Intinya kelima rukun Islam itu ya cukup dilakukan dengan duduk-duduk aja. Ya, zakat itu bukan memberikan makanan pokok kepada fakir miskin katanya, atau kepada orang lain. Zakat itu ya dengan mata, dengan telinga, dengan hati, berbuat baik dengan telinga kita, dengan hati kita, itu zakat katanya. Sholat itu ya duduk mengingat Allah, itu sudah termasuk sholat. Dan ini katanya tingkatan ma'rifat ya, hakikat ma'rifat. Kalau masih tingkatan syariat, sholatnya itu ya sholat 5 waktu.
seperti berdiri, takbiratul ihram, ruku, sujud. Itu sholatnya orang-orang syariat. Tapi kalau tingkatannya udah ma'rifat, itu cukup duduk mengingat Allah, Allah, Allah. Itu sudah termasuk sholat katanya. Begitupun haji, puasa, zakat. Ya cukup dengan hati katanya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua terhindar dari ajaran-ajaran seperti ini. Lanjut lagi nih, kita simak video lainnya Abah Setu. Di video ini dia tidak mempercayai atau dia mengingkari tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Katanya Isra Mi'raj itu adalah bulan fitnahan kepada Rasulullah dan bulan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Coba kita lihat ya. Sampai tahun sudah begini masih ngomongkan sebentar lagi Isra Mi'raj. Pasti itulah bulan fitnahan pada Rasulullah, penghinaan pada Allah. Itu bukan Isra Mi'raj. Dan semua. Bahkan kamu nggak ngerti surat Al-Isra, surat An-Najm itu. Al-Isra, surat Al-Isra, surat An-Najm itu bedanya 15 tahun. Yang turun An-Najm dulu lagi. Karena ditulis di kitab Dardir. Dan kamu percaya saja karena gundul dan kuning. Tapi tanpa kamu verifikasi. Padahal dari asbabun nuzulnya sudah berbeda. An-Najm lebih dahulu turun. Allah bicara An-Najm. Tentang Sidrah Al-Muntaha. Barulah turun Al-Isra 15 tahun kemudian. Terus kamu percaya dengan cerita satu malam. Kau hinakan Rasulullah, Allah harus naik ke langit. Sampai di langit nawar sholat turun. Di langit kenapa ketemu lagi Musa. Coba, otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu? Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Coba. Tuhan apa yang bisa ditawar-tawar itu? Dan bahasanya udah makin jihad lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya Allah, ya Karim. Pantaslah Abah sekarang tidak mampu lagi membendung gunung, air, sungai, tanah. Tadi semua. Kalian tonton saja nanti. Ya, punya jurus avatar apa? Bisa membendung air, tanah, sungai. Ya, masalah peristiwa Isra Mi'raj kapan terjadinya, memang para ulama itu berbeda pandangan ya. Ada ulama yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di tahun kedua kenabian. Ada yang mengatakan di tahun 10 kenabian, ada di tahun 12 kenabian. Memang ulama berbeda pandangan tentang kapan waktunya, tetapi semua ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu memang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa kita hakimi dengan akal kita gitu ya, karena memang Isra Mi'raj peristiwa yang di luar akal kita, itu merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak bisa berkata masa si Nabi Muhammad naik turun, masa si Allah ditawar-tawar. Kalau kita mengedepankan akal, banyak sekali yang akan jadi pertanyaan gitu ya. Masa sih dalam satu malam bisa tembus Sidratul Muntaha? Masa sih itu kalau kita mengedepankan akal. Yang menjadi pertanyaan penting, Anda percaya nggak dengan kenabian Rasulullah dan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah? Intinya di situ, Anda beriman apa enggak, kan begitu. Perlu diketahui juga bahwa Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul dan Nabi, jauh sebelumnya itu sudah dijuluki oleh orang-orang Mekah sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Rekam jejak Rasulullah yang sangat jujur ini menjadi bukti kenabian beliau yang paling fundamental. Bahkan saking jujurnya Rasulullah itu ya, musuh-musuhnya Rasulullah pun mengakui tentang al-aminnya Rasulullah, sifat jujurnya Rasulullah. Jadi kalau Abah saya itu nggak percaya tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya sudah, jauh sebelum Abah saya itu ada juga kok yang nggak percaya. Orang-orang jahiliyah zaman dulu juga nggak percaya. Isra Mi'raj itu bukan akal yang dikedepankan, tapi iman ya. Jadi nggak usah bicara masa si Allah itu ditawar-tawar, Allah terhina karena ditawar-tawar. Itu kan menurut akalmu ya. Intinya kamu tuh beriman atau enggak, gitu aja. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.